Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini mau bicarain sedikit tentang biaya hidup di UK. Nah, sebelumnya teman-teman, welcome spring. Di sini banyak banget bunga-bunga kuning-kuning. Mungkin bunda-bunda, ibu-ibu pada seneng ya. Dan ini terhampar di Sefton Park. Itu nggak jauh sih dari tempat tinggal kita. Taman ini gratis, bisa buat healing, bisa buat main dan sebagainya. So, balik lagi ke topik utama kita hari ini tentang biaya hidup di UK. Kalau menurut saya sih, karena kita baru sekitar 1,5 bulan sampai di sini, jadi ya masih relatif ya. Ya untuk akomodasi, biaya transportasi, konsumsi itu sih tergantung orangnya masing-masing. Nah, bercermin dari 1,5 bulan yang kita sudah jalani di sini, teman-teman. Untuk biaya akomodasi itu yang terpenting dan sangat penting di sini, akomodasi. Dan untuk biaya bulanannya, kalau untuk rumah ada 2 kategori, furnish dan non furnish, ataupun punya perlengkapan perabot-perabot gitu deh, punya tempat tidur dan sebagainya. Dan satu lagi yang unfurnished, untuk rumahnya itu memang benar-benar kosongan. Tapi bicara tentang unfurnished di sini, biasanya dapurnya itu udah ngisi sih, udah ada kompor, ada juga biasanya ada mesin cuci dan mesin cuci piring juga ada, terus ada juga oven, ya gitu-gitu deh. Bahkan ada juga yang kadang-kadang menyediakan kulkas, tapi tempat tidur nggak ada ya. Nah, biasanya untuk harga akomodasi itu untuk rumah biasanya berkisar di tahun ini ya, karena kan semuanya pada naik nih. Di tahun ini sekitar yang kita tahu itu ya sekitar 500-an ke atas ya, 500-an pound ke atas, sampai dengan 600-an. Mungkin kalau misalnya dengan furnish itu biasanya nambah 50 atau 100 pound. Jadi, nah untuk apartemen biasanya flat itu harganya ya sekitar sama juga sih dengan rumah, cuman agak lebih sedikit tinggi ya dibandingkan dengan rumah, baik unfurnished maupun furnished ya, sekitar 600 sampai 750, bahkan ada yang hingga 800 pound saat ini ya di tahun 2022. Nah, apa aja syarat untuk kita bisa nyewa rumah di sini? Nah, itu salah satu syarat terpenting di sini adalah harus ada garansi lokal atau garantor lokal yang dari sini. Nah, untuk kita yang student dan student dependent, kan nggak ada ya di sini lokal garantor yang bisa menggaransikan kita gitu. Sedangkan dari sponsor beasiswa memang sudah tertera sekian gitu untuk sebulan gitu. Nah, biasanya para student itu banyak meminta lokal garantor dari supervisornya. Dan ada juga sih yang flat atau apartemen ataupun rumah yang nggak perlu lokal garantor sih, itu tergantung dari landlordnya atau si pemilik rumahnya. Biasanya pemilik rumah di sini menyewakan itu melalui agen-agennya banyak di sini. Tapi kalau melalui landlord atau pemilik rumah biasanya lebih murah ya ketimbang kita mencari rumah dari agen. Jadi teman-teman, kisaran harga rumah ya sekitar 800 ke bawah, 750 ke bawah, tergantung ya kebutuhan teman-teman. Sekitar 700 pound atau sekitar 14 juta rupiah per bulan. Itu di luar dari listrik, air, internet, gas dan sebagainya. Dan itu udah termasuk rata-rata normal di sini. Untuk listrik, teman-teman, kita kan baru 1 bulan ya di sini. Tapi rata-rata dari teman-teman kita cerita ya di sini, untuk air dan listrik itu tergantung wilayah tempat tinggalnya.
kita bisa membandingkan provider listrik di sini. Mereka bersaing nih, banyak provider listrik yang bisa mensuplai listrik buat kita. Di Indonesia cuma satu provider ya listrik, penyuplai listrik. Kalau di sini boleh pilih provider listrik yang kira-kira paling murah di tempat kita. Kita bisa lihat tuh di websitenya yang mana, kita bisa banding-bandingin dan bisa memilih provider listrik yang akan kita pilih untuk rumah kita. Nah, contoh di rumah kita itu kita pakai Aeon. Nah, untuk sebulan itu rata-rata bisa sampai 160 pound, bahkan sampai 200 pound tergantung pemakaian per bulannya. Ya sekitar kurang lebih 3 juta atau sampai 4 juta sebulan, teman-teman. Memang listrik di sini mahal, dan untuk biaya air, bil air di sini cuma satu ya provider air, dan rata-rata itu dihitung dari jumlah orang yang tinggal di rumah itu. Nah, kalau kita misalnya 3 orang yang tinggal di rumah kita, sekitar 45 pound atau sampai dengan 1.200.000 per bulan. Nah, untuk internet sekitar 20 pound atau sekitar 400.000 per bulan. Untuk gas kita nggak bayar gas ya, karena di rumah kita pakai listrik semuanya. Jadi mulai dari kompor listrik, terus heaternya juga dari listrik. Nah, teman-teman, kita di sini nih heater itu banyak ya kita gunain di sini ya. Heater itu sama kayak kita gunain AC di Indonesia. Jadi heater itu hampir sering kita gunakan. Tips berhemat di sini adalah jangan sering-sering gunakan heater. Nah, heater itu adalah pemanas ruangan, teman-teman. Jadi saat kita di sini misalnya kayak sekarang winter dingin banget, bisa cuacanya itu suhunya sampai dengan 2 derajat, malam bahkan sampai 0 derajat. Kita butuh heater kan. Nah, tips dari kita teman-teman untuk menghemat listrik, karena heater itu bakal menyedot banyak sekali listrik di rumah. Tips kita adalah membeli electric blanket atau selimut yang dari aliran listrik, dia kecil sih wattnya gitu. Jadi kita hangat terus. Jadi teman-teman, rata-rata listrik sudah saya sebutkan ya tadi ya, sekitar 4 juta per bulan. Untuk listrik, air sekitar 1.200.000 per bulan, dan untuk internet sekitar 400.000 per bulan. Nah, kita masuk ke transportasi, teman-teman. Untuk transportasi di sini tuh biaya transportasi mahal banget. Mahal banget, biaya bus itu mahal banget. Untuk satu orang dewasa seperti saya, itu per bulannya bisa mencapai 1.300.000 atau 1.400.000 rupiah. Jadi itu kartu itu bisa kita gunakan setiap hari, kapan saja, mau berapa kali pemakaian, tapi kita memang membelinya per bulan. Bisa juga sih skema per term, cuman ya tergantung pemakaian kita ya. Jadi rata-rata per bulan itu untuk pemakaian transportasi bus sekitar 1.400.000 untuk pemakaian untuk dewasa ya. Untuk anak-anak sekitar 700.000 per bulan biaya transportasinya untuk ke sekolah ya. Nah, kita lanjut ke biaya dapur, biaya konsumsi. Biaya konsumsi, teman-teman, ini juga relatif ya, tergantung teman-teman kebiasaan makannya seperti apa, jajannya seperti apa gitu. Nah, untuk kita mematok setiap bulan itu per minggu ya. Per minggu itu kita sekali belanja. Jadi per bulan itu 4 kali belanja untuk barang dapur, dan 1 kali belanja untuk keperluan rumah sekaligus gitu. Nah, untuk belanja dapur itu rata-rata 35 pound atau sekitar 700.000 per minggu. Nah, kalau menurut kami sih itu udah cukup banget ya. Kembali lagi itu baik lagi ke teman-teman, gimana teman-teman biasanya makan, itu relatif banget gitu. Nah, tips di sini untuk berhemat, jangan sering-sering jajan. Jadi kayak saya belajar nih buat bakso sendiri, buat pempek sendiri gitu. Kalau dulu di Indonesia mungkin kalau kita pengen apapun tinggal kita order dan murah, sampai juga nggak bakal lama, pakai Gojek gitu dan sebagainya. Nah, kalau di sini kalau pengen apa-apa
harus bikin bun gitu. Dan biayanya lebih murah kalau kita bikin sendiri ketimbang jajan gitu. Nah, jadi untuk biaya bulanan untuk konsumsi itu berapa tadi? 35 atau 700.000 ya. Berarti 35 kali 4 sekitar 140 pound atau sekitar 2.800.000 untuk biaya konsumsi aja ya bun. Itu di luar dari beli-beli kebutuhan rumah bulanan ya. Kita kasih budget sekitar 50 atau sekitar 1 juta cukup pun ya. Berhemat, kurangi jajan, dan kalau mau belanja cari tuh yang reduce yang karena barang-barang reduce di sini atau barang yang expirednya hari ini gitu. Nah, barang reduce itu bukan barang yang expired jelek atau nggak bisa digunain lagi, itu sangat masih segar dan kualitasnya masih sangat baik. Nanti saya tunjukin ya, di rumah saya punya beberapa barang reduce sangat oke kualitasnya. Nah bun, beginilah kira-kira penampakan dari barang-barang reduce yang tadi saya bilang. Ini salah satunya adalah penampakan dari paprika merah. Untuk harganya awalnya sekitar 25.000 untuk 2 buah paprika ini. Terus turun jadi 16.000 saja untuk 2 buahnya. Biasanya paprika ini saya gunain buat campuran bikin balado gitu bun. Nah lanjut ya teman-teman. Nah kalau ini ada brokoli yang harga awalnya itu sekitar 9.000 atau 10.000 per satu bonggol gini, terus turun jadi sekitar berapa ya ini? Sekitar 1.800 rupiah saja. Sih murah banget kan ya. Nah kalau ini sama aja sih, brokoli juga yang awalnya dari harga 9 ribuan per bonggol gini turun jadi 6.000 juga. Nah untuk sayur brokoli sendiri cenderung lebih sering murah ya. Biasa rata-rata supermarket ini ngejualin 9.000 atau 10.000 rupiah per bonggolnya. Nah begini ya kurang lebih penampakan dari depannya. Terus yang ini adalah penampakan dari sampingnya. Gimana? Oke kan teman-teman? Dijamin masih seger banget dan dijamin masih hijau. Nah berikutnya lanjut ke baby spinach atau bayam, diskon jadi 30%. Saya nggak ingat lagi sih harganya berapa, tapi masih relatif terjangkau dan tentunya masih seger banget. Nah lanjut ya teman-teman, selain sayuran, buah-buahan, juga terkadang ada ayam halal ataupun daging halal yang direduce. Nah ini juga ada tanaman yang bisa kita gunain buat masak. Nah dari kanan ke kiri itu saya beli ada daun koriander atau daun ketumbar. Lanjut itu di sebelahnya ada daun mint, terus di sebelahnya juga ada daun parsley, dan di sebelahnya lagi yang paling ujung sebelah kiri itu adalah daun basil atau kemangi. Nah di sana juga ada daun bawang yang udah beberapa kali saya panen ya. Dan untuk informasi buat teman-teman, daun-daunan ini saya beli sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah per potnya. Jadi sebelumnya mungkin harganya itu sekitar 10.000 atau 12.000, terus direduce menjadi harga 2.000 sampai 3.000 rupiah saja per potnya. Sih masih seger-seger banget kan ya, dan udah beberapa kali dipanen. Teman-teman, mungkin sekian dulu biaya-biaya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Nanti kapan-kapan saya sharing-sharing lagi ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum.